Baik, Bapak-Bapak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Ahad pagi ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini. Tentunya ini pertemuan yang pertama, sebagaimana mungkin yang sudah diketahui, diinformasikan oleh DKM. Insya Allah di kesempatan ini kita akan memulai ya, untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tentunya kita sebagai seorang Muslim ya, itu harus ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi ini sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, ternyata tartil itu ditafsirkan oleh ulama ya. Salah satu ulama yang mentafsirkan adalah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib yang mengatakan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kata Ali bin Abi Thalib. Jadi tartil itu, jadi kita diminta Allah untuk membaca apa dengan tartil. Nah, tartil itu adalah mentajwidkan huruf. Ya, berarti kita harus membaca huruf-huruf Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid. Dan wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui wuquf. Wuquf itu berarti tempat berhenti, wakaf gitu ya dalam Al-Quran. Karena itu semua mempengaruhi makna dari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Abdullah. Kebetulan datang dari Sawangan ya, Bedahan ya. Kebetulan aktivitas juga rekan kerjanya Ustaz Dedi ya, di Al-Wafi. Dan alhamdulillah kebetulan mengajar di bagian Al-Quran juga, sempat ya, sudah 8 tahun di Al-Wafi sebagai guru Al-Quran. Dan alhamdulillah saya diundang untuk mengisi kegiatan tahsin di Masjid Nurul Hidayah, Masjid Nurul Hidayah di Parung sini. Sempat saya tadi agak ini ya, saya pikir nggak jauh dari Pasar Parung, ternyata masih masuk lagi gitu. Ya, alhamdulillah hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya nih untuk kita semuanya, kira-kira hukum kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita apa? Kira-kira hukumnya apa ya? Kita wajibkah atau sunnahkah? Jadi setiap individu kita hukumnya apa nih Pak? Yang bapak-bapak ketahui? Wajib. Oke. Kalau kita belajar ya memperbaiki bacaan ya, jadi hukumnya adalah wajib ya. Ini berdasarkan beberapa ulama. Kalau belajar, nah di depan bapak-bapak ini ada buku ya, buku tajwid begitu ya. Apa hukumnya kita belajar teori ilmu tajwid? Hukumnya apa? Nah, jadi ternyata ulama itu memisahkan hukum kita belajar teori ya, dengan kita belajar praktek gitu ya, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi hukum memperbaiki bacaan Al-Quran sebagaimana tadi dalil dari Al-Quran yang sudah disebutkan, bahwasanya warattilil Qur'an, jadi bentuknya itu perintah ya, di kaidah usul fikih gitu ya. Kalau ada perintah dalam Al-Quran atau hadis,
maka itu hukumnya wajib, fardu ain untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita secara prakteknya. Nah, apakah harus tahu teori-teori tajwidnya? Nah, jawabannya adalah tidak harus. Jadi itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika dalam suatu komunitas begitu sudah ada yang mengetahuinya, ya, teorinya, maka itu sudah cukup. Ya, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak, kita yang paling penting bagi kita adalah kita bisa melafadzkan, ya, berusaha melafadzkan Al-Quran sesuai dengan tempatnya, ya. Dalam hal ini ketika huruf itu tempatnya itu namanya makhrajnya. Nanti juga dipisahkan tuh. Hukum mempelajari makhrajnya. Jadi ternyata dalam membaca Al-Quran itu ada dua hal, ya. Ada satu yang sifatnya ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, tujuan utamanya adalah kita terhindar dari kesalahan, ya, terhindar dari kesalahan. Kesalahan ini namanya lahan, ya. Lahan itu ada dua, ada lahan yang jelas, atau dinamakan dengan jali, ada lahan yang khafi. Khafi ini berarti halus, ya, lembut atau tidak begitu ketara. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, yang paling utama adalah kita tidak terhindar, minimal tidak terhindar dari kesalahan yang jali. Nah, baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan berikutnya, bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim, mungkin khususnya laki-laki, ya, kira-kira kalau kita mau memperbaiki bacaan Al-Quran kita, kira-kira kita mulai dari mana, Bapak-bapak? Apa bagian, ya, yang harus kita perbaiki kira-kira sebagai seorang muslim? Kira-kira apa, Pak? Apa hal yang paling penting, ya, mungkin dalam Al-Quran gitu, ya? Kita mulai dari mana nih? Hijaiyah dulu. Huruf hijaiyah, oke. Atau mungkin ya tentunya nanti huruf-huruf hijaiyah, atau di dalam Al-Quran surat apa mungkin yang paling penting untuk kita perbaiki? Al-Fatihah, ya. Saya mau ke arah situ, ya. Jadi Al-Fatihah ini ternyata paling penting untuk kita perbaiki bacaannya. Kenapa? Karena, ya, menurut kebanyakan ulama, bahkan jumhur ulama, Al-Fatihah ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Nah, jadi ketika seseorang, ya, yang salat, ya, apalagi khususnya dia jahar, ya, apalagi dia menjadi seorang imam, gitu, ya. Nah, kalau imam ini berarti tanggung jawabnya lebih gede, ya, karena dia membawa jamaahnya, makmumnya. Ketika bacaan Al-Fatihah kita rusak dalam sholat, maka dia mempengaruhi keabsahan atau sahnya dari sholat tersebut. Nah, jadi Bapak-bapak, Al-Fatihah ini merupakan hal yang paling penting untuk kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, karena tentunya di sini kita semua laki-laki, ya, kita semua pasti menjadi seorang imam, ya, minimal kalau misalnya di rumah kita, gitu, ya. Jadi Al-Fatihah adalah hal yang paling penting untuk kita perbaiki. Maka insya Allah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin kita akan mulai, gitu, ya, dari surah Al-Fatihah, begitu, ya, Pak, ya. Ya, jadi karena Al-Fatihah ini kita pakai, gitu, ya, setiap hari, ya, kita pakai setiap hari, maka bagus untuk kita mulai, gitu, ya. Nanti sambil kita mungkin lengkapi dengan
pendalaman materi gitu ya, jadi teori-teori tajwid. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Fatihah ini merupakan rukun ya. Jadi rukun-rukun salat sehingga mesti untuk kita perbaiki. Nah, standarnya seperti apa sih gitu ya? Standarnya minimal kita ngomongin standar minimal. Jadi minimal kita tidak terjatuh pada kesalahan yang jali tadi namanya lahnul jali. Lahnul jali pada surah Al-Fatihah ya. Jadi intinya kesalahan itu tidak mengubah makna dari Al-Fatihah itu sendiri. Lahan jali adalah lahan yang mungkin bisa diketahui oleh orang awam gitu ya, simpelnya. Sederhananya adalah kesalahannya terlalu terang, terlalu fatal ya. Misalnya contoh yang paling utama ya, atau sering atau bukan yang jelas gitu ya, misalnya merubah harokat ya, siratal ladzina an'am, misalnya an'amtu diganti gitu ya, harokatnya berubah, nah itu jelas ya, lahan jali. Atau yang mungkin bagi kita dianggap khafi tapi ternyata itu jali, apa itu? Ternyata ada huruf-huruf yang makhrajnya itu berdekatan. Nah gitu Pak. Jadi huruf Arab itu ada makhrajnya yang berdekatan. Misalnya ha dan ha. Ya. Ada huruf ha dan ha. Kalau dianalisis dari makhrajnya ha dan ha ini sama-sama ditenggorokan makhrajnya, keluarnya dari tenggorokan. Kalau ha itu lebih dalam, dia di pita suara ha gitu ya, lebih dalam. Nah, ada juga yang ha, dia di pertengahan, tengah wasatul halqi, ya, tengah tenggorokan. Nah, ketika ha dan ha ini bercampur ya, atau tidak pas gitu ya, nah, di Al-Fatihah alhamdu, nah itu pakai ha atau ha? Ha ya, ha yang lembut mungkin gitu ya, ha. Nah, ternyata ketika kita rubah dengan huruf yang mirip dengan ha, yaitu huruf ha, ternyata artinya berubah nih Pak. Dalam bahasa Arab, alhamdu memiliki makna yang lain dengan alhamdu. Bahkan artinya itu terlalu berseberangan, kontradiktif ya. Kita mau ngomong alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah begitu ya, Allah semesta alam. Tapi hamdu itu maknanya semacam kehancuran gitu ya, bukannya pujian, malah kehancuran. Nah, ternyata artinya berbeda jauh. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu salah satu hal yang mesti diperhatikan. Jadi nanti kita akan belajar, insya Allah salah satunya adalah belajar makharijul huruf beserta satu paket dengan namanya sifatul huruf ya. Jadi tempat keluarnya huruf dan juga sifat ya, karakter yang menyertai huruf saat dia keluar dari makhrajnya. Nah ini satu paket ya. Memang dalam belajar makhraj dan sifat ini, jadi makhraj dan sifat ini sebenarnya intinya ya, inti dari belajar tajwid begitu, tahsin ya, karena makhraj dan sifat ini yang dapat mempengaruhi makna dari bacaan ya kita. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di pertemuan pertama ini kita awali dengan kita memperbaiki beberapa ayat mungkin ya dari surah Al-Fatihah, gitu ya Pak ya. Baik, ini Masya Allah nih, boleh kita tahu ada berapa peserta ini? Ada 1, 2, 3, ada 15-an ya. Oke, nanti kita akan praktekkan ya. Ada mushaf, kayaknya kita pakai mushaf saja sementara, atau mungkin di bukunya itu ada surah Al-Fatihah, atau mungkin yang bawa HP bisa buka Quran digitalnya. Kalau
Dedi di sini tidak ada papan tulis, tidak ada ini ya. Atau belum disiapkan? Oh ya udah, nanti next aja. Baik, nah kita bawa mushaf saja biar bisa ini. Atau mungkin di bukunya ada surah Al-Fatihah. Ya. Jadi karena Al-Fatihah yang paling urgent gitu ya. Ada halaman 59. Ya, baik. Jadi Al-Fatihah ini merupakan ummul kitab ya, induknya Al-Quran, sehingga memang ya jalan Al-Fatihah ini diawali dengan lafaz basmalah ya. Jadi basmalah ini merupakan bagian dari Al-Fatihah. Baik, tapi sebenarnya sebelum kita membaca Al-Fatihah, tentunya ada bacaan yang mungkin baiknya untuk kita perbaiki juga, yaitu sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca apa? Ta'awudz ya, atau isti'adah atau ta'awudz, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ar-rajim. Sebagaimana ini juga perintah ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita membaca isti'adah. Nah, hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah. Jadi mungkin baiknya kita perbaiki dari ta'awudznya dulu ya Pak ya. Nah, sayangnya ta'awudz tidak ada di Al-Quran ya. Ta'awudz bukan merupakan lafaz Al-Quran. Jadi hukumnya sebenarnya membaca ta'awudz dengan tajwid itu hukumnya sebenarnya tidak wajib. Ya. Jadi boleh. Alhamdulillah minasyaitonir boleh. Ya. Jadi boleh. Nah, tapi memang dianjurkannya ya, sunnahnya adalah kita menyempurnakan bacaan ta'awudz kita seperti bacaan Al-Quran kita, sehingga kita baca dengan tajwid ya. Baik, karena mungkin belum ada papan tulisnya ya, jadi kita sedikit tanpa papan tulis dulu ya. Baik, lafaz ta'awudz yang populer yang sering kita baca tentunya adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Nah, meskipun ada versi yang lain. Baik, kita sepakati lafaznya adalah yang itu. Nah, kita akan sempurnakan dulu. Nah, ta'awudz atau isti'adzah itu diawali dengan a'udzu. Hamzah ya. Huruf pertama adalah hamzah. Kemudian ain, au. Hamzah sama ain beda nggak Pak? Beda ya. Memang kadang bagi awam ya, bagi orang awam kadang mirip gitu ya, sering bercampur, sering ketukar gitu ya. Tapi ternyata hamzah dan ain itu berbeda. Au. Ya. Intinya dibedakan dulu deh. Hamzah dia lebih dalam. Nah, gitu ya. Kemudian au. Ya. Sedikit dimonyokkan bibirnya. Kenapa? Karena dhammah itu cara menyempurnakannya adalah dengan monyok bibirnya. Begitu. Zu. Huruf berikutnya adalah zal. Zal itu kan ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri. Berarti gimana? Zu. Bukan du, a'udzu. Nah, tidak. Bukan seperti dal ya, tapi zal, zu. A'udzu. Begitu. Billahi. Silakan. Billahi. A'udzu billahi. Jadi nanti kita akan sampai salah satu yang kita perhatikan adalah menyempurnakan harokat.
Harokat itu ada berapa? Harokat ada berapa, Pak? Ada 3. Jadi keadaan huruf hijaiyah itu ada 2 ya. Dia berharokat mutaharrik atau dia sakinah, mutaharrikah atau sakinah. Jadi bisa sakinah itu sukun, mati, atau mutaharrikah itu bergerak ya kalau bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia. Maksudnya bergerak adalah berarti bibir kita itu harus bergerak ya, bukan mati. Nah, mutaharrikah harokat itu ada 3, fathah, kasrah, dan dhammah. Fathah gitu ya. Jadi harus terbuka, namanya fathah, terbuka, fathah, ya, begitu. Kemudian dhammah, bibirnya membentuk bulatan. Jadi mungkin simpelnya seperti monyong gitu ya. Jadi bibirnya harus gerak, Pak. Ya. Nah, jadi membentuk bulatan gitu. Bi. Nah, baru kasroh itu rahang kita turun. Bi ya, seperti orang senyum sedikit gitu ya. Billahi. Nah, gitu. Jadi jangan bi sempurnakan i-nya, i-u-nya harus jelas ya. Jadi nanti salah satu menyempurnakan bacaan kita adalah menyempurnakan harokat atau itmamul harokat, menyempurnakan harokat itu. Billahi ya, billahi, lanya tipis ya, karena lafzul jalalah sebelumnya kasroh itu dia lamnya menjadi tipis ya. Billahi. Nah, ini juga yang perhatikan hi itu hamzah ya. Kadang hamzah ini rawan hilang ya. Billahi ya, gitu. Yang benar adalah billahi ya, dijangkau gitu haknya, harus dapat haknya. Billahi ya, gitu. A'udzu billahi. Silakan. A'udzu billahi. Ya, pastikan hi-nya keluar ya. Minash masuk ke shin ya. Shin itu adalah huruf yang makhrajnya ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Minasyai ya. Jadi shin berbeda dengan sin ya. Sya titiknya 3 tuh, Pak ya. Minasyai. Setelah sya adalah ya mati. Sempurnakan ya-nya, jangan buru-buru. Minasyaitoni setelah itu to ya, itu tak versi tebal gitu. To. Nah, gitu ya. Ya, dapat ya. Ya. Minasyaitonir. Baik, kita coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Baik ya. Sempurnakan tadi huruf tadi ya, syaitonir. Nah, ini yang agak jadi masuk ke roh tasydid. Nah, roh ini sebenarnya huruf yang susah-susah gampang ya. Orang Arab ya, roh itu sedikit berbeda dengan R-nya orang Indonesia gitu Pak. Juga sedikit berbeda dengan R-nya orang orang Barat gitu ya. Yang bilang R itu ro gitu ya, sedikit nggak nyentuh gitu ya. Misalnya right gitu ya. Nah, itu beda, tidak disamakan. Mungkin dia pertengahan ya. R-nya orang Indonesia itu kan terlalu bergetar ya. Kalau istilah tajwid itu namanya takrir ya. Takrirnya terlalu banyak ya.
Nah kalau R-nya orang Arab itu bergetarnya sedikit saja, yang penting ada, ya, gitu. Prinsipnya begitu. Jadi minal syaitonir nah gitu ya, nah begitu ya Pak ya. Ya, jadi tidak boleh terlalu bergetar di syaitonir ya, tidak perlu bergetar terlalu banyak ya, ya kecuali mungkin mungkin apa namanya mengajarkan untuk anak-anak sehingga pengen menguatkan roknya sehingga roknya perlu digetar. Nah, itu berarti dia bagian dari belajar, tapi sebenarnya tidak perlu terlalu bergetar ya, takrir tidak terlalu bergetar. Yang kedua yang perlu diperhatikan, nanti kita akan sampai ke salah satu kaidah. Kaidahnya adalah ra ini huruf yang tebal namanya. Ya, kalau itu ya bisa tebal bisa tipis sih. Tapi kalau ra yang berharokat fathah itu nanti tebal. Ya istilahnya tebal atau tafkhim. Ya. Nanti mungkin ada pembahasan sendiri ya tentang hukum ra. Ya. Jadi ra ini punya hukum sendiri. Biasanya dalam bab tajwid nanti ada namanya ahkamur ra, hukum ra. Nah, ra ini ketika tebal ya atau semua huruf tebal itu tidak perlu memonyongkan bibirnya, Pak. Ternyata. Oh, tidak perlu. Jadi karena dia nggak ada hubungannya dengan bibir. Ya, sekali lagi, ra tidak ada hubungannya dengan bibir. Termasuk huruf-huruf yang lain, tebal yang lain. So, do, tidak perlu. So, do, o, wo. Nah, jadi kalau mau memastikan nih, kasih di sini, jangan sampai nyentuh do, so, ho, o. Nah, begitu. Itu menyempurnakan bacaan kita. Ya. Tapi ini sebenarnya bagian dari hal-hal yang bukan ini ya, bukan berhubungan dengan lahan jali gitu ya. Tapi ini hal yang bisa kita sempurnakan. Wallahu ta'ala. Nah, jadi rohnya sebisa mungkin tidak perlu syaitonir 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 rajim jiju ya jim asrah. Nah kemudian ada kaidah namanya ketika huruf mati sebelumnya mat ya ada namanya mat far'i, mat arid lisukun. Ketika kita akan berhenti ya, mat arid lisukun ini panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Nah kita ambil pertengahannya saja nih biar standar gitu ya, tidak terlalu pendek tidak terlalu panjang. Jadi kita standarkan apa? Rajim ya gitu ya, diakhiri dengan mim sukun. Mim itu adalah huruf syafawiyah atau syafatain, huruf yang keluar dari 2 bibir. Nah, sehingga harus rapat bibirnya, harus bertemu rajim ya gitu ya, harus dirapatkan bibirnya untuk menyempurnakan makhraj dari huruf mimnya. Baik, kita akan baca secara utuh bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, mumtaz. Barakallahu fiikum. Yang penting dijaga konsistensinya gitu ya. Kita melatih diri kita untuk membaca dengan tajwid gitu Pak ya. Kadang-kadang kita pengen wah bacanya cepet gitu ya. Nah, tapi ternyata membaca dengan menyempurnakan tajwidnya, membaca secara tartil itu lebih utama. Kecuali kalau memang dia ingin membaca dengan materi yang banyak gitu ya, biasanya menghafal Al-Quran gitu ya, pengen murojaah banyak, nah dia bisa meningkatkan kecepatan bacanya. Nah, jadi nanti ada istilahnya tuh, ada hadr, ada tadwir, ada tartil gitu ya. Nah,
kalau bagi kita yang ingin menyempurnakan bacaan kita, yang masih belajar menyempurnakan bacaan, maka kita membacanya dengan tartil. Nggak apa-apa, lambat-lambat. Yang penting kita bisa melatih menyempurnakan. Khawatirnya kalau kita terlalu cepat, nah, kita nggak terlatih untuk membaca dengan tartil. Kecuali dia sudah mungkin, sudah bacanya sudah bagus, begitu, baru dia meningkatkan kecepatan bacanya, maka boleh. Ya. Baik, lanjut, kita akan masuk ke lafaz basmalah. Ya. Kita akan masuk ke lafaz basmalah. Jadi basmalah ini merupakan, ya, menurut sebagian besar ulama, bagian dari Al-Fatihah. Makanya di mushaf biasanya ditulis ayat pertama, ya. Jadi ayat pertama dari surah Al-Fatihah itu adalah lafaz basmalah. Dan basmalah ini bagian dari Al-Quran, ya. Jadi wajib kita baca dengan tartil, ya. Baik. Basmalah diawali dengan bismi, bi. Nah, sebagaimana tadi, ya, sempurnakan kasrahnya dulu nih, Pak. Bi, ya. Ba, ya, ba itu kan rapat ya, bismi. Kemudian sin sukun kita sempurnakan, alirkan suaranya, bismillahi. Silahkan. Bismillahi. Ya, sin itu kan harus mengalir, ya, ya, gitu ya. Nah, jadi harus dialirkan suaranya, ya. Punya sifat mengalir suaranya, rohawah. Ada juga sifat mengalir suaranya, ya. Ya, mengalir suaranya itu rohawah, mengalir nafasnya itu namanya habis. Ya, nanti kita akan sampai ke situ. Bismillah, mi, sempurnakan juga mi, ya, mi, yang bismil, jangan mi, sempurnakan mi, ya, millahi. Nah, gitu. Jadi kita harus fokus dan benar-benar teliti harokatnya, ibunya harus jelas, artikulasinya harus jelas. Millahi, millahi, ya, hi juga, lafaznya ini rawan hilang, ya, ini rawan hilang, jadi kita pastikan terbaca dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini transisi dari hak ke roh tasydid, sama kayak tadi, ya. Roh tasydid prinsipnya dia tidak terlalu takribnya, sifat takribnya tidak boleh terlalu banyak, ya. Yang penting ada, kemudian tidak perlu, ya, tidak perlu terlalu monyong bibirnya ketika roh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah roh ternyata kita harus langsung masuk ke huruf H, ya, begitu, ya. Huruf H itu makhrajnya ada di mana? Tenggorokan, bagian tengah, ya, Pak, ya. Bagian tengah. Roh dia bersama dengan ain, sama dengan ain. Ya, roh harus dapat nih haknya nih, ya. Ada yang susah mengucapkan hak, ya. Ada kadang yang agak susah, gitu, Pak, ya. Tapi harus sebisanya berbeda, sebisa mungkin berbeda dengan hak, sehingga tidak terluka, ya. Roh, ya, dilatih aja biar sampai dapat roh. Nah, roh, ya. Dia mengalir suaranya, jadi jangan buru-buru. Rohma, sempurnakan biar dia mengalir. Sama, masuk ke rohnya. Kemudian hayyim. Nah, gitu, ya. Hayy, ha, ya, pakai ha, dengan dengan tapi hayyim. Nah, panjangkan pada harapan juga, sama, lam alif disukun, kemudian diakhiri dengan mim sukun, bibirnya rapat, begitu. Kita coba praktekkan
silakan disimak apa namanya mushafnya atau tulisannya, lafadznya, biar kita tahu huruf-hurufnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terlewat sesuatu. Jadi salah satu hal yang diperhatikan adalah mat ya, mat tabi'i ya. Mat tabi'i ini mat asli, mat yang murni gitu ya. Jadi mat nanti ada asli sama yang far'i. Nah, di sini di Al-Fatihah perhatikan bismillahi, lahnya panjangnya berapa, Pak? 2 harokat saja. Artinya tidak perlu terlalu panjang. Nah, kadang kesalahan kita adalah membacanya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, biasanya kalau mengajarkan, tapi memang kadang sebagian guru mengajarkan seperti itu tujuannya biar anak-anak ya, biasanya anak-anak itu bisa membedakan mana yang panjang dan tidak gitu ya, sehingga yang panjang sedikit lebih dipanjangkan. Nah, tapi sebenarnya kita harus membacanya dengan pas 2 harokat, tidak boleh lebih. Bismillahi, segitu saja ya, dua harokat, 1 2 ya. Bismillahi, di ayun sedikit gitu ya. Termasuk juga Rahim. Jangan sampai over gitu ya, terlalu lebih dari 2 harokat. Sekali lagi kita sempurnakan, pastikan harokatnya atau matnya tepat 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik. Kita mau sampai jam saya 7 ya. Baik. Apa kita praktek saja dulu lafaz a'udzubillah dan basmalah ya, untuk pertama ini ya. Nah, ini karena cukup banyak ya, jadi kita koreksi satu persatu ya, Pak ya. Jadi kita biar dengar dan bisa koreksi, karena belajar Al-Quran itu harus harus talaki gitu ya, harus talaki dengan guru ya. Kalau tidak talaki maka ya belum tahu berarti ya mana bagian yang perlu dikoreksi. Jadi bagian utama dari belajar tahsin adalah kita memperdengarkan bacaan Al-Quran kita kepada guru, gitu ya. Nah, jadi kita akan mungkin koreksi ya, kita baca satu persatu dan kita akan koreksi. Mungkin sekalian sambil perkenalan ya, saya ingin tahu juga mungkin dengan bapak-bapak ya. Oke, kita mulai dari Pak siapa, Pak? Pak Agus ya, silakan Pak Agus, kita baca isti'adzah, ta'awudz dan basmalah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, mungkin bisa disempurnakan idzalnya, Pak. A'udzu, zu itu tipis, tidak boleh a'udzu. Zu. Jadi lidahnya relax gitu, santai, jangan diangkat. A'udzu, zu biasa aja, zu billahi, begitu. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah ritmenya sudah dapat ya, Pak. Barakallahu fiikum. Oke, lanjut Pak siapa ya? Pak Jalal, silakan Pak Jalal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Sama di zalnya, hati-hati zalnya ya, tipis ya. A'udzu,
zu. Jadi zu. Nah, gitu ya Pak. Ini au. Nah, kita terpengaruh dengan ainnya. Au. Nah, gitu ya. Au zu. Nah, gitu Pak. Zu. Zunya tipis. A'udzu billah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus hanya sudah bagus, sempurnakan suaranya sudah mantap. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya Pak siapa? Pak Memo ya, silakan Pak Memo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Sin itu di dalam ya, seperti S biasanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, boleh ya. Nanti sinnya tinggal disempurnakan ya. Bis ya. Ya. Oke. Jadi dia lidahnya di dalam ya, tidak perlu dikeluarkan. Oke, silakan Bapak siapa? Pak Yedi. Ya, silakan Pak Yedi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Hanya lebih bisa didapatin lagi. Rahim. Oke, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh. Barakallahu fikum. Selanjutnya Pak. Silakan Pak Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Selanjutnya Pak siapa? Pak Wandi. Pak Wandi, silakan Pak Wandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi boleh. Bismillahi. Lanya jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, masya Allah. Barakallahu fikum. Dengan Pak siapa? Turijan. Pak Turijan, silakan. A'udzu billah. A'udzu, ujung lidah Pak. Seperti Zu. kayak digigit sedikit ya. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaiton. Minasya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang masuk teroknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Belum masuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan dengan Pak siapa? Roma. Pak Roma. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Boleh diulang lagi Bismillahnya. بسم الله الرحمن الرحيم Boleh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut. Oh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu panjang, kepanjangan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Selanjutnya dengan Pak siapa? Pak Taufik. Pak Taufik, silakan Pak.
A'udzu billahi A-nya jelaskan. Nah, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya-nya bisa lebih dikuatkan. Minasyai'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Jangan terlalu panjang, panjangan dikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Him. Rahim. Rahim. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hak matinya bagus, yang hi-nya sedikit kurang dikit. Ya. Oke, sekali lagi coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Barakallahu fikum. Silakan Pak siapa? Pak Iwan. Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. A'udzu billahi A-nya jelas dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, siapa? Arif. Pak Arif. Silakan Pak Arif. A'udzu billahi A-nya lebih jelas lagi. A'udzu billah. A'udzu billahi Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sempurnakan haknya. Tahan dikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya Pak siapa? Abdul Hakim. Pak Abdul Hakim. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak siapa? Bapak Yono. Pak ya. A'udzu billahi minasyaiton. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dikurangi sedikit panjangnya. Bismillahi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Ada yang terlewat belum baca? Sudah semua. Silakan saat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau sering baca dengan Syekh di awal ya. Jadi, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, tentunya ada yang bisa disempurnakan ya dari bacaan Al-Quran kita ya. Jadi tadi yang sudah kita baca. Jadi kita koreksi mungkin tidak fokus pada koreksi yang paling penting dulu ya. Jadi tidak mungkin semuanya bisa kita koreksi langsung ya, karena kan kita belum belajar gitu ya. Jadi kita koreksi yang yang penting mungkin ya tadi ya, kayak kita menyempurnakan harokatnya dan tentunya masih banyak yang bisa kita sempurnakan dan kita akan
pelajari bertahap gitu ya, karena belajar harus bertahap ya, tidak bisa langsung bacaan kita pengen seperti bacaannya Syekh Fulan misalnya ya. Nah, tentunya prosesnya bertahap gitu ya. Insya Allah ke depannya nanti kita akan ketemu kembali dan kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan. Yang penting kita konsisten ya dalam belajar. Kita perbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan dengan level tartil gitu ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin untuk materinya kita cukupkan. Nah, silakan mungkin kalau ada bapak-bapak yang mau berdiskusi, mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Masih lupa saya. Ya, silakan. Allah. Oke, itu ngajar apa nih? Quran atau apa nih? Oh, ketika ada. Nah, azan ini punya hukum yang berbeda sebenarnya dengan Al-Quran. Ya, menurut para ulama, kita melafazkan azan ini, perdebatannya adalah apakah azan harus sesuai tajwid atau enggak gitu ya Pak. Nah, jawabannya adalah ternyata berbeda, karena perintah Allah itu warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang diperintahkan untuk tartil itu hanya saat baca Al-Quran. Kalau kita baca hadis tidak terikat dengan kaidah tajwid, termasuk azan. Tapi azan ini hukumnya adalah sunnah ya, untuk kita membacanya sesuai dengan tajwid gitu. Tapi ketika tidak sesuai dengan tajwid, maka ya tidak sampai levelnya berdosa gitu ya, kalau azan ya. Jadi ya, sah, azannya tetap sah ya, insya Allah azan. Cuma tentunya ya bisa diperbaiki gitu ya. Nah, bisa disampaikan ke muadzinnya ya, bahwasanya penting juga untuk menyempurnakan tajwidnya gitu, sehingga tidak salah. Insya Allah azannya tetap sah dan tidak menghilangkan atau membatalkan azan tersebut. Makanya kadang azan itu kan bisa panjang banget ya Pak ya. Padahal kalau kaidah tajwid kan nggak sampai sepanjang itu gitu ya. Nah, ternyata memang azan ini tidak terikat dengan kaidah tajwid. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Tapi kalau sampai merubah hurufnya jadi berubah, nah ini ya jatuhnya apa ya, aib begitu ya. Jadi harus muadzin pun harus punya kemampuan ini ya, harus makhrajnya harus menguasai. Ada lagi Pak yang ingin bertanya? Kita ketemu lagi kapan? Depan ya, insya Allah. Kalau kita akan selesaikan Al-Fatihahnya di pertemuan yang akan datang ya mungkin saya pikir sih 2 atau 3 ayat ya, nanti 3 pertemuan insya Allah kita bisa selesaikan Al-Fatihah, kita praktekkan sehingga bacaan Al-Fatihah kita menjadi bacaan yang lebih baik gitu ya, kita lebih pede gitu ya Pak ya ketika membaca Al-Fatihah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca di pagi hari ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi